siang Bapak Ibu semuanya. Untuk sesi kali ini dari sesi Internet of Things di SMKN 11 Bandung yang nantinya akan dipandu oleh Ibu Intan dari SMK 11 Bandung dan tentunya ada pemateri dari industri yaitu dengan Bapak Dwi Putra Sritonga. Hari ini saya dari Direktorat SMK akan menjadi fasilitator untuk host untuk materi hari ini. Saya dan ada tim saya, kami satu tim yaitu dengan Bapak Ifras. Jadi nanti setelah sesi penjelasan yang akan dijelaskan oleh SMK 11 Bandung serta industri dari Pak Dwi, setelah itu kami akan buka sesi pertanyaan yang bisa ditanyakan melalui chat atau uh, di situ ada tombol Q&A-nya. Silahkan nanti untuk bertanya. Di akhir sesi yang ada peserta Direktorat PSMK. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu guru sekalian, para peserta Camp Kreatif Guru SMK tahun 2020. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ketiga ya Bapak Ibu. Dan di pertemuan ketiga ini masih bersama Pak Dwi yang minggu lalu juga bersama dengan kita. Kali ini materi yang akan dibawakan oleh Pak Dwi adalah best practice untuk penggunaan sensor dengan media ajar starter kit sesi yang kedua. Sesi yang pertamanya sudah minggu kemarin dan untuk materinya sudah bisa diakses ya Bapak Ibu di grup Telegram untuk yang minggu kemarin. Untuk pertemuan saat ini, nanti setelah materi selesai, kita akan kembali share materi apa saja yang sudah kita bahas kali ini, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk bisa mempelajari kembali apabila nanti di tengah jalan terjadi miss atau dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan sesi kita pada pagi menjelang siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, mungkin langsung saja kita mulai kelas kita pada pagi hari ini. Pada Pak Dwi, halo Pak Dwi, sudah siap ya? Siap, Bu. Iya. Ya, silakan Pak Dwi, sudah bisa dimulai. Oh ya, sebelum dimulai, saya tadi lupa mengingatkan Bapak Ibu nanti akan saya share ya untuk feedback sekaligus daftar hadirnya di kolom chat dan juga di grup Telegram. Jadi silakan diisi secepatnya ya Bapak Ibu, karena nanti sore sekitar jam 4 atau jam 6 itu sudah akan hilang untuk daftar hadir dan form feedbacknya. Jadi silakan diisi secepatnya. Silakan Pak Dwi, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Intan dan Ibu Tias, dan juga saya ucapkan selamat pagi menjelang siang buat Bapak Ibu guru-guru semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga tetap sehat dan juga tetap produktif, dan juga kita berharap, kita doakan agar pandemi COVID-19 di Indonesia agar segera hilang, agar segera pulih. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, dan juga untuk materi hari ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu starter kit sesi 2, di mana di sesi yang pertama Bapak Ibu kita sudah belajar tentang itu IoT, kemudian microcontroller, kemudian platform IoT. Kemudian untuk sesi hari ini kita akan mereview sedikit, dan juga nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan beberapa sensor, dan kembali lagi akan kita coba untuk penerapan platform IoT-nya. Baik Bapak Ibu, kami juga
juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mencoba dari minggu yang lalu, dari hari Kamis yang lalu, yaitu percobaan untuk ada yang sudah berhasil install Arduino, dan juga ada yang sudah berhasil menyalakan LED, yang juga sudah berhasil menyalakan buzzer, membunyikan buzzer, kemudian ada juga membuat lampu flip-flop. Terima kasih Bapak Ibu, kami tunggu. Yang Bapak Ibu belum coba, silakan dicoba. Kembali lagi saya ingatkan, mencobanya dari dasar dulu Bapak Ibu ya, seperti install Arduino, mengenal struktur, variabel, function pada Arduino, di mana dengan mempelajari hal-hal dasar tersebut, Bapak Ibu akan lebih mahir, lebih kuat untuk algoritmanya. Juga Bapak Ibu yang belum punya alat, belum punya starter kit, atau belum punya microcontroller lain, di rumah tidak ada bahan praktek, tidak apa-apa Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu jika sudah punya alat, nantinya jika sudah beli alat, kami akan siap bantu, akan siap sharing materinya juga. Jadi kita yang belum ada alat, jadi kita tunggu sampai Bapak Ibu bisa menerapkan IoT tersebut, karena belajar IoT ini lebih baik memang agar bisa memahami dan membuat harus praktek Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu mempunyai media atau alat yang akan dicoba dalam implementasi ya, IoT ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah punya starter kit, ada yang punya Arduino, kemudian ada punya mikro yang lain, itu sama saja Bapak Ibu bisa coba di rumah. Bapak Ibu bisa coba coding buat program yang sederhana agar melatih Bapak Ibu lebih memahami algoritmanya. Baik Bapak Ibu, kita review sedikit Arduino IDE Bapak Ibu. Ini software yang kita gunakan untuk menuliskan program. Ini kita hanya mereview saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download di situs resminya, yaitu www.arduino.cc. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa download di sana. Software ini yang kita gunakan untuk membuat program yang akan kita upload, kita kirim ke microcontrollernya. Jadi Bapak Ibu, Arduino IDE ini gratis, open source, bisa didapatkan di www.arduino.cc. Nah, IDE itu merupakan kepemilikan dari Integrated Development Environment, atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Jadi Bapak Ibu dengan software ini bisa membuat program Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang belum install Arduino, Bapak Ibu bisa install terlebih dahulu di komputernya, bisa dari Mac atau dari Windows, itu sudah tersedia Bapak Ibu, atau Linux juga sudah ada. Tinggal kunjungi websitenya, bisa di arduino.cc. Bapak Ibu, untuk Arduino ini bisa Bapak Ibu download dari situs resminya, bisa juga melalui download dari file offline. Bapak Ibu bisa dari siapapun, bisa diinstal komputernya masing-masing. Dan juga ketika diinstal, Bapak Ibu kita akan Arduino, software ini sudah siap digunakan. Jadi tidak perlu dengan tambahan install yang lain jika menggunakan microcontroller Arduino. Jadi dengan Arduino
kita sudah bisa menggunakan software ini di board Arduino Uno. Sedangkan jika kita menggunakan Node MCU itu kita harus install library-nya. Kita install board manager-nya, sudah ada di job sheet juga Bapak Ibu. Nah, minggu lalu kita sudah coba install untuk board manager dari Node MCU. Nah, Bapak Ibu di situs resminya juga ada Arduino IDE yang bagian tutorial Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat-lihat tutorial dari situs resminya. Bapak Ibu di sini banyak contoh-contoh dari project-project, kemudian contoh-contoh dari library, itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi di situs resminya saja Bapak Ibu sudah bisa mempelajari banyak tentang project-project yang dibuat oleh orang-orang seluruh dunia. Nah, Arduino membuat komunitas, kolektifkan di websitenya tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu jika ingin mempelajari tentang referensi atau tentang program-program function, value, struktur, bisa juga Bapak Ibu akses di arduino.cc yaitu pada menu reference. Bapak Ibu buka di sana reference, di mana di sini adalah diterangkan Bapak Ibu dijelaskan tentang secara detail arti-arti penulisan pada sintak. Contohnya Bapak Ibu kemarin sudah coba untuk menyalakan LED. Menyalakan LED itu ada mungkin digital right, ada high, ada low. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mempelajari, misalkan ingin mengetahui apa sih tentang digital right itu, Bapak Ibu tinggal klik di digital right. Nanti di sana dijelaskan Bapak Ibu cara kerja dari digital right ini, kemudian penulisannya seperti apa, kemudian contoh programnya seperti apa, ini sudah dijelaskan. Mungkin ada juga Bapak Ibu ada tentang cons, kemudian ada juga mungkin analog read. Nah, mungkin Bapak Ibu penasaran apa sih analog read itu? Nah, Bapak Ibu bisa klik di sana, tinggal diklik saja analog read. Kemudian mungkin ada juga pin mode. Pin mode itu apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, Bapak Ibu tinggal akses lagi di referensi ini. Bapak Ibu bisa lihat apa itu pin mode, dijelaskan nanti secara detail penulisannya seperti apa, huruf besar huruf kecilnya. Itu ada di referensi ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu penulisan istilah ini penulisannya harus persis dengan yang sudah konstanta gitu Bapak Ibu ya. Jadi tulisannya huruf besar kecilnya jangan sampai salah, tidak ada spasi, huruf besar kecilnya itu sudah sangat terpengaruh dengan program. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang salah, ada error programnya, bisa jadi karena huruf besar kecilnya itu belum sesuai seperti itu. Nah, kemudian ada sketch itu adalah ditulis dalam suatu editor teks yang disimpan dalam file dengan ekstensi ino. Jadi Bapak Ibu yang sudah save file dari hasil praktikumnya, itu hasilnya adalah misalkan LED, pasti belakangnya ada ino Bapak Ibu. Jadi LED.ino atau buzzer.ino seperti itu. Jadi setiap file yang di save itu ekstensinya adalah ino. Text editor pada Arduino software memiliki fitur seperti cutting path dan searching replace sehingga memudahkan kita dalam menulis kode program. Jadi sama seperti Word, sama seperti Notepad, Bapak Ibu ini hanya atau Notepad++ sama saja dengan Arduino IDE. Namun Arduino IDE ini dikhususkan untuk microcontroller. Arduino IDE terdapat semacam message box berwarna hitam yang bagian bawah Bapak Ibu yang berfungsi menampilkan status seperti pesan error, compile, dan upload program. Di bagian bawah paling kanan menunjukkan board yang terkonfigurasi beserta komponennya sudah digunakan. Jadi Bapak Ibu di bagian bawah itu sangat penting untuk dilihat saat Bapak Ibu upload program. Nah, setelah upload program misalkan ada yang error, nah, Bapak Ibu bisa cek di bawah bagian yang hitam ada tulisan orange, ada dikasih keterangan misalkan
tutup kurungnya kelupaan atau kurung kurawalnya lupa. Nah, di situ ada di bawah, di bagian bawah Bapak Ibu ya. Misalkan jika kita verifikasi, jadi verifikasi itu Bapak Ibu untuk mengecek bahwa program kita itu tertulis dengan baik. Jadi yang sudah verify, verifikasi itu fungsinya untuk mengecek bahwa program yang kita buat itu tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Jadi sebelum upload bisa di klik verify, yaitu ada pada di bawah menu file ada yang bulat ada tanda checklist verify. Itu fungsinya untuk mengecek program sudah tertulis dengan baik, tidak ada yang salah. Jika sudah diverifikasi, verify, tinggal di-upload Bapak Ibu. Jadi beda verify sama upload itu, jadi kalau upload itu mengirim program ke microcontroller langsung, sedangkan verifikasi itu verify, itu hanya mengecek bahwa program tertulis dengan baik. Dan juga Bapak Ibu di bawah itu ada juga mungkin saat Bapak Ibu verify, ada tulisan dan compiling, ada yang seperti itu. Kemudian saat upload ada tulisan dan upload, artinya ada keterangan bahwa program sudah terkirim dengan baik atau terverifikasi dengan baik. Nah, ini ada sedikit penjelasan Bapak Ibu, ini kita hanya review sedikit Bapak Ibu ya. Verifikasi itu untuk mengecek bahwa coding yang kita code atau yang kita sudah buat sudah sesuai dengan kaidah pemrograman yang ada atau belum. Upload ini, jadi Bapak Ibu saya jelaskan untuk mengirim program yang kita buat untuk microcontroller. Bapak Ibu, program yang kita kirim yang sudah masuk ke microcontroller itu, ketika masuk itu program yang lama akan terhapus Bapak Ibu atau ketimpa Bapak Ibu ya. Jadi setiap kita upload, program yang lama itu pasti hilang, pasti kehapus dan masuk ke Arduino, nah, ke Node MCU atau Arduino. Nah, ketika sudah masuk, programnya akan di situ terus sebelum ada program yang baru kita masukkan. Jadi Bapak Ibu ketika kita upload, programnya masuk ke microcontroller, ke Node MCU atau Arduino, programnya akan tersimpan terus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu simpan seminggu, sebulan, setahun, programnya tetap ada di sana. Sebelum ada program yang baru, program yang terakhir akan berjalan di sana. Jadi Bapak Ibu ingin misalkan menghapus programnya, nah itu harus ada program baru. Kemudian ada fungsi new, ada tombol new, shortcut new, fungsinya buat sketch baru Bapak Ibu ya, sama halnya dengan kita membuat file new pada Word atau Notepad, bisa di Ctrl N, bisa juga. Kemudian ada open, ya ini membuka project Bapak Ibu ya, membuka sketch. Jika tekan open atau Ctrl O pada keyboard, itu bisa sama aja. Ini hanya membuka file yang sudah kita simpan. Kemudian ada save, save ini berfungsi untuk menyimpan file Bapak Ibu ya, atau Ctrl L sama. Nah, serial monitor ini Bapak Ibu untuk membuka serial monitor ada di bagian sebelah kanan, bagian kanan atas. Jadi inilah dia serial monitor. Serial monitor di sini merupakan jendela yang menampilkan data apa saja yang dikirimkan atau dipertukarkan antara Arduino dengan sketch pada port serial. Serial monitor ini sangat berguna sekali ketika kita ingin membuat program atau melakukan debugging tanpa menggunakan IC pada Arduino. Serial monitor ini dapat digunakan untuk menampilkan nilai proses, nilai pembacaan, bahkan pesan error. Jadi Bapak Ibu, serial monitor ini bisa digunakan sebagai pengganti LCD. Misalkan kita mau menampilkan nilai potensial Bapak Ibu ya, pengen lihat nilainya atau sensor suhu Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tidak mempunyai LCD atau save and segment, tidak perlu lagi harus membelinya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tinggal pakai fitur serial monitor. Serial monitor ini menampilkan proses pembacaan pada microcontroller tersebut. Misalkan kita buat counter atau counting atau program matematika, perhitungan rumus, kita bisa menggunakan Arduino ini Bapak Ibu dengan fitur serial monitor. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat ini tanpa ada alat, misalkan modal dan Arduino, Bapak Ibu bisa membuat misalkan program
Matematika, menghitung segitiga itu bisa dengan Arduino Bapak Ibu, dengan memanfaatkan serial monitor. Nah, kita review lagi Bapak Ibu ya. Cara menggunakan starter kit itu ada di install dulu Arduino IDE-nya Bapak Ibu, kemudian install ESP-nya, kemudian tes upload program, kemudian tes upload program ini artinya Bapak Ibu kita sudah berhasil install, kemudian USB-nya sudah kedetek, portnya sudah kedetek, langsung kita upload. Kemudian starter kit siap digunakan, akses modul bisa silakan Bapak Ibu bisa akses www.starterkit.bedabisa.com. Nah, di sana sudah ada 35 job sheet, 35 bahan praktikum, Bapak Ibu bisa download, bisa gunakan. Kemudian nanti setelah diakses situsnya Bapak Ibu tinggal login menggunakan nomor HP atau email itu Bapak Ibu. Kemudian saya juga mengharapkan Bapak Ibu tetap dalam mempelajari dari awal, harus mempelajari menyalakan LED dulu Bapak Ibu, membuat lampu berkedap-kedip, LED blink, menyalakan buzzer, menyalakan lampu dengan tombol switch, serial monitor, agar pemahaman pada microcontroller algoritma semakin kuat Bapak Ibu ya. Sebelum kita ke aplikasi ke IoT seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu jika Bapak Ibu akses di www.starterkit.bedabisa.com sudah tersedia 35 buah bahan praktikum job sheet Bapak Ibu ya, dan nantinya juga akan terus bertambah Bapak Ibu. Mungkin di minggu depan sudah nambah 5 atau berapa. Itu kita sedang develop terus. Bapak Ibu yang tidak mempunyai starter kit bisa menggunakan MCU yang terpisah boleh, menggunakan Arduino Uno juga boleh, yang penting Bapak Ibu memahami pinnya, portnya, kemudian memahami wiringnya. Jadi hanya sama saja Bapak Ibu. Namun jika kita menggunakan starter kit akan lebih mudah seperti itu. Nah, sekarang kita masuk untuk menggunakan sensor analog dan digital Bapak Ibu ya. Sensor analog di sini yaitu yang terhubung pada microcontroller dikenal dengan istilah analog to digital converter, disingkat ADC. Kemudian inilah yang mengubah dari analog itu, dari tegangan itu, sinyal tegangan itu ke bentuk digital yang bisa kita olah datanya. Pada Arduino dan MCU, konverter ini memiliki resolusi 10 bit, artinya nilai hasil konversi berkisar dari 0 sampai 1023 atau 1023. Bapak Ibu pada Arduino Uno, pin analog ditandai dengan label A0 sampai A5. Pada Node MCU, pin analog ditandai dengan A0 saja. Pada board lainnya, pin-pinnya yang diberi tanda A, analog, ADC adalah pin analog. Nah, ini adalah contoh dari sensor analog atau input analog, yaitu sensor cahaya Bapak Ibu atau disingkat dengan LDR, potentiometer, LM35, sensor jarak sonar, dan lain-lain. Kemudian ada juga contoh sensor atau input digital, sensor DHT11, button, toggle, dan lain-lain. Untuk analog itu biasanya ditandain pada sintak itu analog read Bapak Ibu ya. Untuk di Node MCU menggunakan A0. Node MCU A0 itu ada di bagian kiri, bagian atas. Jadi kiri atas, paling atas. Nah, Bapak Ibu, ada sedikit video ini akan menjelaskan tentang ADC itu seperti apa, kemudian ada juga sensor cahaya, kemudian nanti akan saya juga demokan DHT11 Bapak Ibu yang menimbulkan suhu dan kelembapan dengan sensor DHT11. Baik, Bapak Ibu akan saya... Ya baik, Pak Dwi, sebelum diputarkan mungkin perlu diingatkan kepada Bapak Ibu peserta, kemungkinan video ini akan putus-putus ya Pak Dwi, karena memang biasanya seperti itu, sangat tergantung pada koneksi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya tidak bisa mengikuti, nanti ada di share materi ya Pak Dwi ya, jadi tidak perlu khawatir. Iya, mangga silahkan Pak Dwi. Siap.
Baik, Bapak Ibu akan saya putarkan videonya, yaitu tentang tunggal dulu Bapak Ibu ya. Toggle switch adalah saklar sederhana yang mudah digunakan. Ukuran toggle switch yang kecil membuat toggle switch menjadi pilihan yang banyak digunakan pada perakitan alat, terutama pada tempat yang relatif kecil. Toggle switch dioperasikan dengan cara menaikkan dan menurunkan tuas toggle. Fungsi operasional toggle switch pada umumnya memiliki fungsi on-off, yaitu untuk menyalakan dan mematikan suatu alat listrik. Halo Sobat Digital, balik lagi bersama saya Farid. Kali ini saya akan memperkenalkan tutorial tentang Google. Karena sedikit dari beda bisa komersial. Ini dia tutorialnya. Ini dia satelit dari beda bisa beda sebelah Cipta Mandiri. Ini kalian hubungkan kabel USB ke microcontroller MCU dan hubungkan kabel USB yang satu lagi ke laptop atau kita. Ini adalah tampilan dari aplikasi Arduino. Dan pastikan kalian cek port kalian dan port kalian apakah sudah terhubung ke laptop atau PC kita. Di sini saya akan mulai di deklarasi awal. Saya akan buat variabel untuk materi sekarang yaitu toggle. Maka saya akan buat variabel toggle dan kita hubungkan ke pin digital 2. Dan saya buat lagi variabel untuk LED 1 ke pin digital 1. Nah, di sini seperti materi sebelumnya yaitu button, saya juga buat variabel agar nilai dari awal toggle yaitu toggle state nilai 0. Lalu di point setup saya buat pin mode untuk menghasilkan mode dari pin digital toggle yaitu D2 sebagai perangkat input. Karena toggle juga termasuk perangkat input atau perangkat yang memasukkan data. Lalu di LED 1 saya buat seperti biasa pin mode untuk sebagai output atau perangkat mengeluarkan. Nah, di point proof kalian akan buat variabel toggle set untuk membaca nilai dari toggle, itu dari variabel toggle yang sudah kita buat sebelumnya digital 2. Condition if kita isi variabel toggle state agar memberikan perubahan nilai ketika pindahkan atau di switch ke on atau ke off, maka berubah nilainya 1 ataupun ke off bahkan berubah menjadi 0 nilainya. Nah, di sini pengkondisian ini kalian isi juga dengan kondisinya ketika di switch on menghasilkan kondisi apa, ketika di off menghasilkan kondisi apa. Dan di sini saya isi pengkondisiannya yang pertama LED 1 agar high. Lalu kecuali ketika kalian tidak memindahkan ke on, maka dia akan mati dari LED 1 yaitu low. Di pengkondisian else-nya. Jangan sampai lupa ya Sobat Digital untuk save project kalian. Jangan sampai juga terhapus project kalian. Dan jangan lupa yaitu untuk verify program kalian atau mengecek program kalian apakah ada error atau tidak. Kemana, dan di sini saya hubungkan digital 1 ke LED 1 dulu, lalu digital 2 atau D2 saya hubungkan ke pin toggle. Nah, jika sudah beres kalian hubungkan kabel jumper ke starter kit, di microcontroller ke starter kit, kalian upload program untuk menjalankan program yang sudah kalian buat.
Nah, ini dia hasil ketika saya switch ke on, maka LED 1 menyala. Ketika saya switch ke off, maka LED 1 mati. Itulah fungsi dari toggle. Light dependent resistor adalah jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya di sekitar. Maka, kita bisa membuat LDR ini menjadi sensor cahaya. Dengan menggunakan sensor cahaya LDR, lampu jalan akan mati ketika siang dan akan hidup ketika malam secara otomatis. Halo Sobat Digital, balik lagi bersama saya Farid. Di sini saya akan mempraktekkan tutorial tentang LDR. Gunakan starter kit dari Beda Bisa Official. Ini dia tutorialnya. Pertama, kalian membuka kabel USB ke microcontroller pada atau ke starter kit kita. Lalu, kita kabel USB yang satunya lagi ke laptop atau PC kita. Ini adalah taktiknya dari aplikasi Arduino. Kalian biasa harus tahu apa remote yang kalian butuhkan dan code yang kalian butuhkan. Lalu, kita akan mulai ke kreasi awal. Kreasi awal, kalian buat data integer menghasilkan nilai analog atau variabel analog pin dari pin A0. Nah, kita akan memakai codingan sebelumnya, yaitu variabel analog pin. Lalu, seperti biasa, kita tambahkan misalkan kita tambahkan ke pin D1. Lalu, untuk membuat nilai awal dari nilai analog, maka kita buat variabel lagi, yaitu sensor value, dan nilainya yaitu nilai 0. Point setup seperti biasa, kita masukkan pin mode. Fungsi dari pin mode ini yaitu LED 1, jadi pin 1 kita hasilkan sebagai output atau modul output. Nah, kita masih memakai kode ini yaitu serial.c. Hasilkan dari serial monitor. Dan itu 16. Lalu, while loop, seperti biasa kita akan memasukkan nilai dari sensor value, nilai awal dari analog, sama dengan pembacaan nilai analog read. Jadi outputnya yaitu analog read, untuk di dalamnya di dalam kurung analog pin variabel yang sudah kita buat untuk pin analog. Lalu serial.read sama mengubah modifikasi yang akan dihasilkan di serial monitor. Serial.read ini saya akan memasukkan tampilan atau yang akan dihasilkan dengan nilai sensor saya. Nah, kita mulai ke materi LDR, maka kita nilai sensor saya sama dengan ini akan keluar di serial monitor. Lalu seperti biasa jangan lupa kita untuk menghasilkan nilai dari sensor itu dari serial green line akan dia ke bawah atau enter, lalu kita di dalam kurungnya yaitu sensor value akan menghasilkan nilai analog dari A0. Kasih delay agar tidak terlalu cepat dari mengeluarkan hasil dari nilai sensor saya dan sensor value. Kita kasih delay 200. Nah, seperti biasa ya, kita akan mulai dengan kondisi yang cukup sederhana yaitu gift. Nah, di kondisi gift, kalian masukkan variabel sensor value. Karena dia sudah sama dengan dari analog input, maka cukup menambahkan sensor value saja. Nah, di sini ada logika yang berbeda yaitu kurang dari sama dengan 150. Karena kita akan menggunakan praktek atas seperti lampu lalu lintas di jalanan, lampu di tol,
matikan atau ada error di sensor, maka kita hubungkan kabel jumper. Nah, pertama kali saya akan hubungkan ke anode, pin anode. Nah, sekarang yaitu ke pin LDR, rata pin beda bisa. Lalu di pin D1 saya akan masukkan connector. Sudah, maka boleh upload project kalian atau jalankan project yang kalian buat. Upload berbeda dengan verify, saya ingatkan kembali. Verify hanya cek, upload, nanti sekaligus menjalankan program. Kita tunggu sampai selesai proses dari uploading. Ini adalah tampilan dari serial monitor sensor saya. Nah, di sini nilainya masih stabil. Jika saya tes atau saya, nilainya akan naik atau bertambah. Jika akan bertambah nilainya, lalu saya bertes. Nilainya akan bertambah lagi. Itu dia tutorialnya. Udah kan? Selamat mencoba. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi, sedikit lagi Bapak Ibu materinya. Nanti videonya akan saya share Bapak Ibu ya, linknya. Saya akan share linknya. Kita lanjut lagi materinya. Kita lanjut dengan Bapak Ibu, jika ingin menginstalasi Arduino MCU atau starter kit dengan listrik rumah kita Bapak Ibu atau dengan stop kontak Bapak Ibu nanti misalkan itu ingin mengendalikan lampu, mengendalikan TV lewat stop kontak, mengendalikan motor AC, motor DC, kipas angin memakai stop kontak atau mematikan yang lain-lain Bapak Ibu. Rangkaiannya seperti ini Bapak Ibu ya. Rangkaiannya jadi ada steker Bapak Ibu, mana steker ini yang kita hubungkan ke sumber listrik. Kemudian steker ini Bapak Ibu kabelnya ada dua ya. Kemudian ada outputnya yaitu lampu atau fitting lampu Bapak Ibu. Fitting lampu ini yang akan sebagai tempat dari lampu Bapak Ibu ya, namanya fitting lampu. Kemudian fitting lampu bisa diganti dengan stop kontak. Misalkan Bapak Ibu ingin mengendalikan fitting lampu, jadi fitting lampunya dipasang, nanti lampunya dipasang di fitting lampu. Kemudian jika ingin menggunakan stop kontak, jadi pakai stop kontak aja. Jadi fitting lampu diganti dengan stop kontak. Bisa juga dengan menggunakan stop kontak, nanti stop kontaknya dikasih konverter buat lampu atau yang lain, bisa seperti itu. Nah, kemudian kabelnya yang masuk ke starter kit ini ada dua Bapak Ibu ya. Jadi salah satu kabel dari kabel ini, dari kabel dari steker dengan fitting, itu diputus Bapak Ibu ya, diputus, disambungkan ke pin yang ada terminal blok yang biru, itu disambungkan. Nah, disambungkan itu plus minusnya tidak ada Bapak Ibu ya, tutupnya bebas aja, jangan khawatir, jadi langsung aja dihubungkan ke starter kitnya. Kemudian Bapak Ibu bisa untuk mengendalikan relaynya Bapak Ibu. Bapak Ibu jika dikasih relay itu high, maka lampu listrik akan menyala Bapak Ibu. Penggunaan relay, penggunaan LED, penggunaan buzzer itu sama semua programnya Bapak Ibu ya. Jadi LED, buzzer, relay itu ketika dikasih high, digital write high, maka akan aktif. Misalkan digital write LED 1 high, maka lampu LED 1 akan menyala. Begitu juga dengan buzzer. Buzzer mungkin kita buat buzzer high, maka buzzer akan aktif. Kemudian relay juga sama seperti itu, Bapak Ibu kita kasih high, relaynya akan langsung menyala. Jadi sangat mudah Bapak Ibu ya, kita kasih high, jadi dia akan menyala langsung aktif.
Nah, rangkaiannya seperti ini Bapak Ibu ya. Hati-hati dalam menghubungkan listriknya, pastikan sumber listriknya dicabut dulu Bapak Ibu ya, baru dipasang ke starter kit dengan obeng, tersusun dengan rapi, disambung dengan baik. Kemudian bawahnya jangan ada alas besi atau aluminium atau penghantar listrik lainnya. Pastikan bawahnya sudah aman. Baru dihubungkan ke listrik, baru kita program. Penerapannya ini nanti kita bisa buat mengendalikan lampu jarak jauh dengan starter kit ini sudah bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian starter kit ini bisa juga dengan tambahan sensor lain Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan LCD. Jadi tinggal beli LCD-nya, Bapak Ibu disambungkan ke starter kit. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, misalkan ingin mencoba sensor atau alat lainnya, starter kit ini sudah bisa. Kalau Bapak Ibu ingin develop sendiri juga bisa. Misalkan ini ada contoh dengan LCD atau dengan graphic light. Kemudian ada juga dengan sensor suara Bapak Ibu. Nah, wiringnya ini sudah ada di job sheet semua Bapak Ibu ya. Sudah ada di job sheet, sudah ada di bahan praktikum di www.starterkit.bisa.com. Kemudian ada juga motor servo. Nah, dengan motor servo ada juga Bapak Ibu, sudah ada modulnya, sudah ada bahan praktikumnya, job sheetnya sudah ada ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa pelajari. Kemudian ada juga motion sensor atau sensor manusia. Ada juga Bapak Ibu panduannya. Kemudian ada juga sensor api dengan starter kit. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir dengan membeli starter kit atau alat lainnya. Bapak Ibu tinggal membeli sensor tambahan jika Bapak Ibu ingin menggunakan sensor yang khusus. Nah, kita demo lagi Bapak Ibu ya dengan Blink IoT. Kita demo lagi. Dulunya Bapak Ibu untuk setelah pertemuan ini diharapkan Bapak Ibu sudah bisa menerapkan IoT-nya di rumah masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi setelah pertemuan ini Bapak Ibu langsung bisa coba sensor, bisa langsung coba praktikum IoT. Untuk yang saya bahas ini menggunakan platform Blink Bapak Ibu ya. Di modul di website kami juga sudah tersedia dengan platform lainnya. Namun di materi hari ini saya membahas Blink. Kenapa pakai Blink? Karena lebih praktis, saat ini masih lebih praktis dibanding yang lain Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu jika sudah download panduannya seperti ini, yaitu di project, kemudian di setting, kemudian nanti tokennya ada masuk ke dalam email. Kemudian ini nanti yang ke email tokennya yang akan di-copy ke Arduino-nya Bapak Ibu. Nah ini untuk setting menyalakan LED. Nah ini adalah panduannya Bapak Ibu ya. Jadi tombolnya diinputkan, di setting. Di sini ada output Bapak Ibu. Ini adalah pinnya, ada di 1, di 2 sesuai dengan pin yang ada pada jumper pada notice MCU yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan jumper D2, jadi di sini D2 menyesuaikan. Nah ini ada 01, artinya ketika ditekan dia akan berubah dari 0 ke 1. 0 itu low Bapak Ibu ya, 1 itu high. Kemudian ada push switch. Push itu jika ditekan dia menyala, dilepas akan mati. Kemudian switch ini ditekan menyala, dilepas dia tetap menyala, ditekan lagi baru dia akan mati. Nah ini instalasi pada Blink itu Bapak Ibu nanti ada di job sheet juga. Bapak Ibu tinggal tambahkan library Blink-nya Bapak Ibu ya. Kemudian ada ini adalah panduannya. Jadi Bapak Ibu Arduino itu sudah ada contoh-contoh program Bapak Ibu ya. Contoh-contoh program di menu file example, kemudian cari Blink, kemudian buat WiFi ada di standalone. Kemudian nah ini adalah hasil dari contoh programnya. Programnya sudah jadi Bapak Ibu tidak perlu mau klik lagi, tinggal buka di example aja di contoh. Nah ini untuk setting token, ini token yang masuk ke email yang tadi. Ini untuk SSID-nya, kemudian ini password dari
WiFi. Ini adalah WiFi dari Node MCU ke WiFi rumah, hotspot HP, atau WiFi sekolah. Sehingga di sini Bapak Ibu ya, pastikan ada paket data atau internet. Nah, ini adalah tokennya. Nah, ini adalah access ID-nya. Ini setelah diisi Bapak Ibu ya. Nah, ini saya coba satu praktikum saja Bapak Ibu. Saya coba menyalakan lampu lagi Bapak Ibu. Minggu lalu sudah saya jelaskan lagi Bapak Ibu kata aplikasi Blink-nya. Ya, saya jelaskan. Nah, rangkaiannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilan di handphone saya seperti ini. Nah, ini ada LED satu ini keadaan off, saya tekan on, lampu LED satu menyala, saya tekan off lagi, satunya mati. Kemudian ini adalah tombol stop Bapak Ibu, ini ada stop, ini stopnya. Kemudian untuk menambahkan tombol, menambahkan fungsi lain Bapak Ibu di stop dulu, baru di add lagi ada lambang plus atau add Bapak Ibu, nah, seperti ini. Nah, ini adalah yang bisa kita inputkan, jadi tinggal dipilih saja Bapak Ibu. Kemudian di sini ada energi. Energi ini adalah seperti saldo Bapak Ibu, kita dikasih free 2000, satu akun 2000 Bapak Ibu. Jika kita gunakan nanti saldonya akan berkurang. Misalkan ada button, ketika input button, di sini saldonya ada 200 untuk harganya 200 untuk button, jadi ketika kita input 200, saldo kita akan berkurang 200. Nah, misalkan kita menghapus tombol yang ada di platform kita hapus, misalnya ada di sini buzzer, hapus seperti ini ya. Nanti kita cek saldonya Bapak Ibu, saldonya akan kembali lagi. Jadi cukup mudah Bapak Ibu dan cukup banyak. Dengan saldo 2000 itu Bapak Ibu sudah banyak menggunakan fungsi ini. Jika kurang Bapak Ibu bisa beli. Ini juga masih murah Bapak Ibu dibanding Bapak Ibu bikin Android sendiri, sewa programmer sendiri, nyewa hosting sendiri, itu masih lebih murah dengan menggunakan Blink. Nah, ini cara makanya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ini ada lampu AC, sini ada lampu AC yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian settingnya di sini Bapak Ibu. Ya, saya ganti jadi D2. Sini ada D2. Kemudian ini 0 ke 1 artinya mengubah dari 0 ke 1. Ya, oke, tinggal ditekan on, lampu listrik AC langsung Bapak Ibu, lampu on, lampu off. Nah, sudah IoT menggunakan internet Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa coba di rumah dengan menggunakan internet HP, menggunakan internet sekolah, menggunakan internet dari WiFi sendiri, mungkin Bapak Ibu itu bisa. Kemudian Bapak Ibu dengan Blink ini Bapak Ibu sudah bisa menerapkannya di sekolah, di rumah, smart room misalkan, pengendali tanaman. Yang penting ada internetnya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu ingin simpan alatnya di rumah, kemudian Bapak Ibu ingin mengendalikan dari sekolah, yang penting di rumah ada internet, di HP kita internet. Jadi sama-sama ada internet Bapak Ibu ya. Microcontroller ada internet, kemudian kita juga ada internet. Seperti itu. Bapak Ibu nanti juga bisa gabung di Facebook yang ini Bapak Ibu, yang Kreatif Guru SMK Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa gabung ke sana untuk kita mengkoordinir dan kemudian kelanjutan yang berikutnya. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu, silakan saya serahkan ke Bu Intan. Ya, baik Pak Dwi, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak Dwi, kita masih punya waktu sampai 10 menit ke depan, jadi masih ada waktu untuk berdiskusi ya Pak Dwi ya. Siap. Ini ada, sebentar.
Ini dari pertanyaan dari Bapak Hazik ya, Bapak Hazik Agasta. Bagaimana rangkaiannya jika kita ingin on atau off lampu atau perangkat lain dari skakel ya, bener ya, skakel manual atau Arduino dalam satu rangkaian? Bu, boleh diulang, Bu? Ya, bagaimana rangkaiannya jika ingin meng-on-kan atau meng-off-kan lampu atau perangkat lain, Pak, dari skakel atau starter ini ya, manual, Starter kit mungkin ya. starter manual atau Arduino dalam satu rangkaian. Ya, baik. Cara meng-on-off-kan. Baik. Rangkaian dasarnya, Bapak Ibu, tadi yang saya sudah jelaskan yaitu dengan relay. Jadi relay di sini untuk menghubungkan Bapak Ibu dari microcontroller, dari MCU, dari starter kit itu ke tegangan yang lebih tinggi, beban yang lebih tinggi, digunakan relay. Nah, relay di sini Bapak Ibu, saya menggunakan relay tegangan kerja 5 volt, kemudian channelnya ada satu relay. Jadi Bapak Ibu, rangkaian dasarnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang di PPT saya, itu di starter itu hanya menggunakan satu relay, jadi hanya bisa mengendalikan satu device saja. Misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan 2 lampu, 3 lampu, seperti itu, bisa dengan memparalel dari lampunya atau stop kontaknya. Misalkan lampunya di ruangan ada 5, pengen mati sekaligus, itu bisa memparalel rangkaiannya. Jadi rangkaiannya di paralel. Jadi ingin mengendalikan 3 lampu yang berbeda, misalkan ruang tamu, kamar mandi, atau lampu taman. Nah, itu menggunakan 3 relay Bapak Ibu. Jadi relay yang 3 channel. Bapak Ibu tinggal beli relay 3 channel, kemudian MCU 1, itu sudah bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu kembali lagi, rangkaian basicnya, dasarnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari cara-cara merangkai lampu secara seri seperti apa, kemudian secara 3 relay yang terpisah itu seperti apa, itu dasarnya. Demikian Bu Intan. Ya, baik Pak Dwi. Selanjutnya mungkin ya pertanyaan selanjutnya, apakah ada example program Blink menggunakan sensor DHT11 dan LCD di aplikasi Blink? Dari Ibu Risma. Baik. Untuk penggunaan sensor DHT11 LCD itu sudah ada di job sheet Bapak Ibu ya. Nanti saya akan share, kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat di situs starterkit.bedabisa.com. Di sana sudah ada contoh penggunaan Blink dengan DHT11, kemudian Blink dengan relay, Blink dengan yang sensor lainnya ada di job sheet Bapak Ibu, ada di starterkit, tinggal Bapak Ibu akses. Kemudian nanti akan bahas secara detail teknisnya seperti apa, nanti bisa di grup Bapak Ibu. Silakan Bu Intan. Iya, kemudian pertanyaan dari Pak Budi Hari nih Pak Dwi, apakah satu starter kit dapat digunakan untuk beberapa output? Misalnya rumah dengan 3 AC itu menggunakan satu starter kit. Baik. Jika mengendalikan lebih dari 4 channel atau 4 beban atau 4 perangkat yang berbeda, jadi medianya tadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, medianya relay. Relay sendiri pada trainer kit itu hanya ada satu. Jadi Bapak Ibu ingin menambahkan lagi, Bapak Ibu tinggal beli relaynya saja. Jadi Bapak Ibu bisa beli di marketplace. Relay misalkan ada yang 8 channel. Jadi kalau beli kita di marketplace itu ada yang 1 channel, 2 channel, langsung ke 8 channel. Kan kalau Ibu beli yang 4 channel, jadi starter kit dan relay 4 channel. Untuk rangkaiannya nanti kita bisa bantu gambarkan seperti apa. Kita akan bantu untuk wiringnya seperti apa. Namun kembali lagi diagram basicnya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal kembangkan. Mungkin Bu Intan. Iya, baik Pak. Selanjutnya dari Pak Supriyanto, mungkin bisa dikasih masukan Pak Dwi. Jadi Pak Supriyanto ini dan beberapa yang lainnya juga termasuk beberapa peserta yang lain itu backgroundnya memang bukan dari teknik elektro Pak. Jadi kira-kira akan seperti apa gitu. Kebetulan ini pertanyaan dari Pak Supriyanto yang beliau adalah guru akuntansi Pak. Baik, untuk yang guru yang non teknik belum
pernah merangkai listrik, Bapak Ibu, mungkin bisa dibantu dengan eh, tutorial yang kami siapkan. Kemudian mungkin bisa konsultasi dengan guru yang fisika, biasanya sudah bisa memahami tentang rangkaian listrik atau elektro, bahkan lebih bagus listrik, itu lebih bagus Bapak Ibu. Namun secara teknis kami siap bantu untuk rangkainya seperti apa, itu kami siap bantu Bapak Ibu. Untuk referensinya Bapak Ibu bisa mempelajari tentang rangkaian listrik saja. Baik, Intan. Iya, dari Bu Maurin ya, SMK 8 Bandar Lampung menanyakan Arduino IDE dan aplikasi lainnya tadi paling baik di-download di HP ataukah di laptop, Pak? Kira-kira lebih lancar yang mana? Baik. Untuk Blink itu Bapak Ibu itu hanya di HP saja Bapak Ibu ya. Jadi platform yang kita gunakan untuk mengendalikan lampu itu lewat HP. Jadi Blink itu hanya di download lewat HP. Jadi Android itu bisa di Play Store, tinggal download saja Bapak Ibu. Namun untuk Arduino IDE itu software pembuat program pada microcontroller itu kita download di situs resminya lewat komputer Bapak Ibu ya. Jadi itu yang akan kita install di komputer yang akan kita mengerjakan softcode-nya, codingnya yang akan kita upload ke program. Jadi yang kita siapkan itu untuk software itu di HP sama di komputer. Seperti itu Bu Intan. Ya baik Pak, ini mungkin yang terakhir ya Pak ya, atau ada 2 pertanyaan saya satukan saja. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah bisa menjalankan running text LED dengan starter kit tersebut? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah tadi untuk sensor tambahan di luar starter kit itu membelinya di mana katanya? Dari Bapak Yoharmen dan Ibu Teresia. Baik. Untuk menggunakan running text tadi Bapak Ibu yang mungkin modulnya ada yang P10 atau 7 segmen Bapak Ibu, atau dengan LCD misalkan kita bisa mengendalikan running text dengan alat tambahan device running text-nya sendiri, yaitu tadi P10 atau running 7 segmen. Bapak Ibu tinggal beli, kemudian sesuaikan pinnya Bapak Ibu. Jadi pin digital kita itu ada 8 pin digital. Jadi maksimal kita hanya bisa menggunakan 8 pin digital Bapak Ibu. Jadi misalkan 7 segmen itu 7, jadi pin yang kepakai sudah 7. Dan 2 segmen, jadi tinggal dihitung pin input outputnya saja Bapak Ibu. Kemudian menggunakan LCD itu cukup ringan Bapak Ibu. LCD itu hanya menggunakan 2 pin saja. Pinnya itu I2C, menggunakan komunikasi I2C. Nanti Bapak Ibu belajar di modul. 2 kabel ini yang akan kita hubungkan ke pin I2C pada Arduino. Untuk I2C ini sudah banyak, bisa diparalel sampai 5, 10, itu banyak menggunakan komunikasi I2C. Jadi bisa banyak Bapak Ibu. Nanti tahapannya Bapak Ibu harus coba dengan yang sederhana dulu Bapak Ibu, menggunakan LCD, 1 LCD dulu, kemudian 2 LCD seperti itu. Kemudian untuk running text dengan LED itu bisa menggunakan 1 panel P10 itu bisa, jika kurang nanti tinggal ditambah. Tapi tahapannya harus yang dari dasar dulu. Ini demikian Bu Intan. Iya, masih ada 1 menit lagi ya Pak ya, bisa satu pertanyaan lagi mungkin ya. Mau tanya apakah aplikasi Blink ini sudah ada yang versi Indonesianya, servernya gitu? Untuk servernya sendiri itu tidak ada yang di Indonesia ya Bu ya. Namun jika ingin menggunakan platform lainnya bisa menggunakan platform PPITK ITB, nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Itu platform IoT yang sudah disediakan oleh PPT ITB. Kemudian bisa juga Antares, itu dari Telkom. Kemudian Indonesia juga punya banyak Bapak Ibu, nanti akan saya share. Kemudian di modul kita juga sudah ada Bapak Ibu membuat aplikasi sendiri, membuat server sendiri, itu sudah ada di job sheet kita. Jadi Bapak Ibu pelajari saja. Tapi saya rekomendasi menggunakan Blink dulu karena Blink ini lebih ringkas Bapak Ibu. Untuk yang lain-lainnya itu ada di job sheet kita. Misalkan ingin membuat Android sendiri, itu sudah ada di job sheet kita, menggunakan app inventor, atau membuat server sendiri itu ada menggunakan Firebase Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa akses di
dijawab semua untuk platform yang lain. Demikian Bu Intan. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Dwi. Sayang sekali ya, ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk sebenarnya, tapi waktu kita sudah habis dan nanti kan akan ada kelas selanjutnya setelah kita gitu ya. Jadi tidak bisa memaksakan diri untuk melanjutkan forumnya. Terima kasih sekali Pak Dwi atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyimak hari ini bisa termotivasi ya Pak Dwi ya, untuk membuat peralatan yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, kemudian tadi untuk materi Bapak Ibu juga sudah di-share linknya di grup Telegram, jadi sudah kami buatkan bank materi mulai dari pertemuan pertama. Silakan Bapak Ibu bisa mengaksesnya, sekaligus bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir dan juga form feedback, kami persilakan untuk mengisi di link yang sudah disediakan dan juga sudah di-share di grup Telegram. Sekali lagi terima kasih Pak Dwi atas pemaparannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya. Insya Allah pertemuan kita hari ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita menjadi tetap produktif di masa pandemi ini. Baik, terima kasih Ibu Tias, saya kembalikan lagi ya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas SMKN 11 Bandung atas paparannya mengenai pembahasan dari Internet of Things yang nanti akan dilanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 April. Tanggal 30 April ya Bu untuk sesi selanjutnya. Iya, hari Kamis ya. Hari Kamis ya, 30 April, betul. Iya, betul. Sama, iya. Jadi terima kasih banyak Pak Dwi atas paparannya. Saya dari Direktorat sama-sama. Kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk memahami dan mengikuti dari pembelajaran Internet of Things ini.